Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video kali ini saya akan menampilkan cuplikan game yang dimainkan oleh Mikhail Tal berhadapan dengan Oleg Romanisin di Barcelona tahun 1992. Singkat cerita, di game kali ini Mikhail Tal cukup kerepotan menghadapi tekanan-tekanan dari Romanisin dan akhirnya menyerah di langkah ke-25. Bagaimanakah cuplikan pertandingannya? Kita langsung saja. Mikhail Tal memegang hitam, Romanisin memegang putih, mengawali dengan pion D4, dibalas Tal kuda F6, kuda F3, pion D5, pion C4, Queen's Gambit, Queen's Gambit decline atau gambit menteri ditolak dengan pion E6. Romanisin meneruskan pion G3, gajah hitam ke B4 skak, ditutup dengan gajah mundur ke E7 dan Romanisin melanjutkan mengembangkan gajah ke G2. Kedua pemain akhirnya rokade sayap raja. Selanjutnya Mikhail Tal melangkahkan kuda ke D7. Mungkin patut dipertimbangkan juga dalam posisi seperti ini, hitam bisa memukul pion C4, mungkin putih menjawab dengan kuda C3, hitam bisa meneruskan dengan pion C5 menantang pion pusat D4, putih mungkin menjawab dengan pion pukul pion. Selanjutnya hitam bisa melangkah atau memukul pion dengan gajah, atau juga bisa dengan menteri ke C7. Oke kawan, kita kembali ke langkah aslinya. Setelah rokade, Mikhail Tal melangkahkan kuda ke D7, menteri putih ke B3, pion C6 memperkuat pion pusat D5, beteng putih ke C1, hitam melanjutkan dengan menteri ke B6. Di langkah ke-9 ini Mikhail Tal mencoba menantang putih untuk bertukar menteri. Pertukaran ditolak, menteri mundur ke C2, pion C5 menantang pion pusat D4, pion pukul pion. Selanjutnya hitam melangkah. Bagaimanakah hitam harus memukul pion putih C5? Apakah dengan kuda atau gajah? Mikhail Tal memukul pion dengan gajah. Apabila dipukul dengan kuda, putih selanjutnya akan memaku kuda dengan gajahnya. Oke, kembali ke langkah aslinya. Mikhail Tal pukul pion dengan gajah, putih melanjutkan dengan pion E3 untuk menutup ancaman skak atau pukulan dari gajah di pion F2. Mikhail Tal pukul pion C4, hitam melanjutkan mengembangkan kudanya ke A3. Pada posisi seperti ini, putih tidak langsung memukul pion C4 karena apabila pukul pion C4 dengan menteri, hitam akan mempunyai kesempatan untuk memukul pion B2. Di sini kerugian bagi putih karena dalam posisi seperti ini pion C4
sudah tidak mungkin akan terhindar dari pukulan putih. Oleh karena itu, terlebih dahulu putih melangkahkan kuda ke A3. Mikaltal melanjutkan dengan kudanya ke D5. Kuda pukul pion C4 sekaligus mengancam menteri. Menteri mundur ke C7. Putih melanjutkan tekanan di sayap Raja Hitam dengan kuda G5 dengan ancaman skakmat di petak H7. Pion G6 menutup ancaman skakmat di petak H7. Coba kita analisa kawan-kawan dalam posisi seperti ini. Patut dipertimbangkan juga kuda F6 untuk melindungi pion H7. Apabila dalam posisi seperti ini hitam menutup ancaman itu dengan pion F5, kuda putih akan melanjutkan langkahnya pukul pion E6 menggarpu menteri serta beteng. Setelah menteri pindah, maka beteng hitam akan jatuh oleh kuda. Oke, kita kembali ke langkah aslinya oleh Mikaltal, menutup ancaman dengan pion G6. Menteri ke E4 berencana untuk menggeser atau melangkah kembali ke petak H4, yaitu berhadapan langsung dengan pion H7. Sekaligus dalam posisi seperti ini ada ancaman pada pion E6. Apabila hitam tidak berhati-hati, pion E6 ini jadi santapan kuda. Oke, katakanlah hitam bermain dengan pion B5 mengancam kuda putih. Kuda putih di petak G5 akan pukul pion E6 menggarpu menteri serta beteng. Tidak ada pilihan lain, yaitu pion pukul kuda, menteri pukul pion skak, raja bergeser ke G7, menteri pukul kuda D5. Mungkin putih atau hitam melanjutkan pion pukul kuda, putih pun akan melanjutkan pukul sayap gajah ke C3 skak, raja ke H6, menteri pukul beteng. Jadi sebuah kerugian bagi hitam jika dalam posisi seperti ini hitam melangkahkan pion B5. Kita kembali ke permainan kawan-kawan. Mikaltal menjawab dengan kuda F6 mengancam menteri. Menteri putih bergeser ke H4. Sekarang berhadapan dengan pion H7, memberi tekanan kepada pion H7. Mikaltal melangkahkan menterinya ke E7, menteri putih ke H6, beteng hitam ke D8, memberi ruang bagi raja hitam. Jika sewaktu-waktu menteri putih menyergap pion H7 dan putih melanjutkan langkah yang cukup kuat dengan kuda ke E5 mengancam pion yang ada di F7. Di sini juga ada langkah yang cukup cantik kawan, yaitu putih juga bisa bermain dengan pion E4 mengancam kuda. Jika kuda pindah ke B6, putih bisa terus mendorong pionnya ke E5 untuk mengancam kuda dan memenangkan kuda hitam di petak F6. Apabila putih atau hitam menjawab dengan menteri ke F8 menantang menteri, menteri putih bisa pukul menteri hitam, gajah pukul menteri, selanjutnya pion
pukul kuda F6. Namun Oleg Romanishyn lebih memilih kudanya ke petak E5. Mikhail Tal menjawab dengan kuda F4, mengorbankan kudanya. Di langkah ke-19 setelah ditekan oleh putih, Mikhail Tal mencoba berinisiatif menekan pertahanan putih dengan kuda F4-nya, yaitu setelah pion pukul kuda F4, beteng pukul gajah D2. Namun Oleg Romanishyn tetap pada taktiknya menekan pertahanan sayap Raja Hitam dengan mengorbankan kudanya di G4. Apabila hitam pukul kuda G4, selanjutnya putih menjawab dengan menteri pukul pion H7, skak raja ke F8, dan menteri ke H8 skak mat. Oleh karena itu Mikhail Tal tidak memukul kuda di G4, melainkan dengan memindahkan gajahnya ke B6. Kuda pukul kuda skak, menteri pukul kuda, menteri pukul pion H7 skak, raja ke F8, kuda ke E4 menggarpu beteng dan menteri. Sebuah langkah kejutan dari Oleg Romanishyn. Menteri pindah ke B2 pukul pion, dan langkah pamungkas oleh Romanishyn membuat Mikhail Tal menyerah di langkah ke-25, yaitu dengan kuda pukul beteng. Di langkah terakhir ini Mikhail Tal menyerah pada Oleg Romanishyn. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan menteri pukul kuda di D2, putih akan melangkahkan beteng pukul gajah C8 skak, beteng pukul beteng, menteri ke H8 skak, raja ke E7, menteri pukul beteng, dan memberi ancaman pion di B7. Apabila atau langkah terbaik hitam pada posisi seperti ini adalah menteri kembali ke D7 berhadapan dengan menteri putih, dan putih pun bisa melanjutkan memukul pion B7. Sampai di sini sudah terlihat bahwa putih sudah unggul 1 pion dan 1 perwira terhadap hitam. Hitam pun sudah terlihat kalah dan akan sulit mengimbangi permainan dari putih. Oleh karena itu, setelah Romanishyn memukul beteng di D2, Mikhail Tal menyerah. Terima kasih kawan telah menyaksikan video kali ini. Kita bertemu di video-video berikutnya dengan seri-seri dari para legenda catur dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.